Sejumlah warga harus dievakuasi petugas setelah banjir menerjang Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Tim khusus menggelar rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat dengan menghadirkan 5 tersangkanya. Ratusan bangunan liar yang dijadikan tempat judi dan prostitusi Gunung Antang, Matraman, Jakarta Timur dibongkar petugas gabungan. Antrean kendaraan masih terjadi di sejumlah SPBU di daerah. Warga rela menunggu berjam-jam demi mendapatkan BBM bersubsidi. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Nurul Cinta. Dan juga saya Sheila Baladraf akan menemani Anda di Fokus Pagi hari ini, Rabu 31 Agustus 2022. Ya, dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Langsung saja kita awali Fokus Pagi dari informasi banjirop yang menerjang wilayah pantai selatan Pangandaran hingga mengakibatkan beberapa titik objek wisata porak-poranda. Tidak ada korban jiwa akibat terjangan ombak besar, namun sejumlah titik mengalami kerusakan termasuk jembatan antar desa. Terjangan air laut yang naik ke daratan membuat tempat wisata yang ada di pantai barat Pangandaran tersapu ombak. Sejumlah warga sempat mengabadikan kejadian yang menjadi tontonan karena baru pertama kali. Naiknya air laut juga terjadi di objek wisata Batu Hiu yang mengakibatkan panggung hiburan roboh dihantam air laut. Begitu juga dengan deburan ombak hingga ke jalanan membuat pengunjung ketakutan. Bahkan jembatan gantung yang menghubungkan antar desa di Cimerak Pangandaran hanyut terbawa ombak besar. Untuk itu kami mohon kepada para wisatawan agar sementara ini tidak melaksanakan aktivitas bermain di air karena kondisi air yang sedang pasang. Tidak ada korban jiwa akibat terjangan pasang air laut ini, namun sarana di objek wisata mengalami kerusakan. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran, Jawa Barat. Pemirsa, curah hujan tinggi mengakibatkan sejumlah wilayah di Provinsi Bengkulu kembali terendam. Banjir juga membuat jalan lintas nasional terendam hingga setinggi 1 meter di sejumlah titik. Di lokasi daerah Desa Air Padang. Di Kota Bengkulu, sejumlah desa di 2 kecamatan terendam banjir hingga setinggi 2 meter Selasa pagi setelah hujan deras turun selama berjam-jam sejak Senin sore. Ironisnya, banjir kerap terjadi setiap kali hujan deras turun. Tiga kali banjir. Di bulan ini aja Pak ya? Bulan ini aja. Banyak ternak-ternak ini sawah-sawah banyak terendam, yang baru tanam. Iya. Mati semua. Dalamannya berapa Pak? Ini kalau diukur dari dalam rumah itu sampai 2 meter. Sejumlah akses jalan juga terendam, termasuk jalur lintas penghubung antar provinsi. Tak sedikit kendaraan mogok saat nekat menerobos banjir. Udah jauh Bang. Oh, nak balik mana kita Pak? Ini Palangan ke Tanjung. Oh, tapi nekat kita lewati ke Bang. Tidak takut macet Bang? Tidak tahu ada banjir tadi. Banjir juga membuat jalan lintas nasional yang menghubungkan Bengkulu ke Pahiang, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, tepatnya di Desa Taba, Kecamatan Talang 4, Bengkulu Tengah, juga terendam hingga setinggi 1 meter. Tingginya banjir membuat kendaraan berukuran kecil tidak bisa melintas. Kemacetan panjang pun terjadi. Polisi melakukan rekayasa arus lalu lintas dengan memberlakukan sistem buka tutup jalan. Untuk sementara kita buka tutup, terutama sekali di Tabat Turun Jambi sangat padat karena ini jalur lintas jalan nasional. Di arah ke Payang, arah Bengkulu, arah ke Jakarta, kemana-mana lewat satu jalur.
Tak bisa melintasi banjir, sejumlah pengendara terpaksa menggunakan jasa penyeberangan sepeda motor dengan membayar Rp10.000 hingga Rp20.000. Ferry Susanto melaporkan dari Bengkulu dan Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. Sebuah mobil pick-up yang mengangkut ratusan butir kelapa hanyut terseret banjir bandang di Sungai Waingarit, Tanggamus, Lampung. Bangkai mobil ditemukan warga dalam kondisi ringsek tertimbun sampah sekitar 1 km dari titik awal mobil hanyut. Mobil pick-up bermuatan ratusan butir kelapa ini dinyatakan hilang terseret banjir bandang Sungai Waingarit saat menyeberangi sungai di Pekon Balak, Tanggamus, Senin malam. Mobil ditemukan Selasa pagi sekitar 1 km dari tempatnya hanyut. Menurut Rudi, pemilik mobil, saat kejadian ia tengah memuat 700 butir kelapa melintasi sungai. Tiba-tiba hujan deras turun, lalu arus bah datang dan menyeret mobilnya. Beruntung ia dan 2 orang kernet berhasil menyelamatkan diri keluar dari mobil. Namun ratusan butir kelapa yang akan dijual amblas. Meski tidak ada korban dalam insiden ini, namun kerugian pemilik mobil nyaris mencapai Rp100 juta. Sejumlah laporan menarik masih akan hadir usai kumandang azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, di antaranya tim khusus gelar rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat dengan memperagakan 78 reka adegan mulai dari rencana hingga eksekusi pembunuhan. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi. Tim khusus menggelar rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat di rumah pribadi tersangka Irjen Verdi Sambo. Petugas menghadirkan 5 tersangka untuk memperagakan 78 reka adegan mulai dari rencana hingga eksekusi pembunuhan. Mengenakan baju tahanan dan tangan terikat, Irjen Pol Verdi Sambo melakukan adegan demi adegan kala membunuh Brigadir Yosua bersama 4 tersangka lain di rumah pribadinya. Saat adegan yang berhadapan dengan Verdi Sambo, barada Richard Eliezer digantikan oleh pemeran pengganti dari penyidik Polri. Rekonstruksi diawali dengan memperagakan ulang 16 adegan yang terjadi di Magelang. Rekonstruksi peristiwa Magelang melibatkan 4 tersangka, yaitu Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Sementara almarhum Brigadir Yosua diperankan oleh pemeran pengganti. Rekonstruksi 5 tersangka yang dihadirkan nanti akan merekonstruksikan seluruh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan yang terjadi di 2 TKP tersebut. Setelah itu mantan Kadif Propam tersebut memperagakan 35 adegan di TKP Saguling, termasuk rencana pembunuhan di lantai 3 kediaman Verdi Sambo. Kali ini Verdi Sambo tampak mengikuti reka ulang adegan, termasuk saat dirinya memeluk Putri Chandrawati di sebuah sofa di lantai 3 kediamannya. Meski disiarkan secara langsung, tim pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat dilarang mengikuti rekonstruksi oleh tim khusus Mabes Polri. Dimaksud oleh Kapolri transparan itu diterjemahkan oleh Dirtipidum Polri hanya buat LPSK, buat Komnas HAM, buat Kompolnas, buat para pengacara tersangka, buat penyidik, dan jaksa dan brimob. Sementara buat kami, penasihat hukum daripada korban atau pelapor tidak boleh ada transparan. Hasil rekonstruksi yang memperlihatkan total 78 adegan itu nantinya akan mempermudah penyidik untuk menemukan peristiwa pidana di pembunuhan Brigadir Yosua. Tim Liputan melaporkan. Rekonstruksi kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J yang berlangsung selama 7,5 jam selesai sore kemarin. Ya, kelima tersangka termasuk Verdi Sambo dan Barada E dipertemukan dalam satu TKP. Selama 7,5 jam, polisi, LPSK, dan Komnas HAM mengawal proses 78 adegan rekonstruksi yang dilakukan para tersangka di kediaman pribadi hingga rumah dinas Verdi Sambo. Dalam reka adegan itu, pihak Komnas HAM menyebut rekonstruksi berjalan dengan imparsial sesuai dengan asas hak asasi manusia dari para tersangka, di mana setiap pelaku menunjukkan reka adegan dengan versinya masing-masing dengan leluasa selama 7,5 jam. Terdapat 78 adegan yang dibeberkan dalam rekonstruksi kasus ini, 16 adegan di Magelang yang digelar di rumah Jalan Saguling, sementara 35 adegan peristiwa di rumah pribadi di Jalan Saguling, dan 27 adegan direka ulang terkait eksekusi penembakan di rumah dinas Verdi Sambo.
semua pihak diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan penjelasan terkait apa yang dia lakukan, apa yang dia rasakan, dan apa yang dia alami pada saat kejadian itu. Mereka ini kan masing-masing adalah saksi mahkota, ya, saksi mahkota, sehingga saling menyaksikan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka alami, dan apa yang mereka rasakan pada saat peristiwa. Sekali lagi Komnas HAM mengucapkan terima kasih banyak ke teman-teman kepolisian. Tidak hanya soal kami diundang, ya, menepati janji kami untuk mendapatkan informasi dan lain sebagainya, tapi yang lebih penting adalah proses ini dilakukan secara imparsial. Masing-masing pihak diberi kesempatan dan ini akan menuju pada objektivitas proses. Dan itu yang catatan yang paling mendasar dalam proses ini. Setelah rekonstruksi dilakukan, Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati tampak mesra dan sempat mengenakan masker untuk sang suami. Karena semenjak menjadi tersangka, keduanya belum sempat bertemu lagi. Rekonstruksi ini nantinya akan menjadi bahan penting bagi jaksa penuntut umum dalam mengawal kasusnya ke meja pengadilan. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu, reka ulang dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua membuat kecewa pihak keluarga. Pasalnya, keluarga maupun kuasa hukumnya hanya bisa menyaksikan melalui siaran televisi. Bareskrim Polri menggelar reka ulang atau rekonstruksi penembakan Brigadir Yosua di rumah dinas Kadif Propam, kawasan Duren 3, Jakarta, Selasa siang. Dengan menghadirkan 5 tersangka, Baradae, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, Putri Chandrawati, dan Irjen Ferdi Sambo, reka ulang ini ternyata membuat keluarga Brigadir J kecewa. Keluarga tak bisa langsung menyaksikan peragaan adegan dugaan pembunuhan dan hanya bisa menyaksikan melalui siaran televisi dari rumahnya di kawasan Sukamakmur, Sungai Bahar, Muaro, Jambi. Bahkan tim kuasa hukum keluarga yang sudah tiba di TKP tak diperkenankan menyaksikan rekonstruksi ini. Pihak keluarga kini hanya berharap para tersangka segera diadili. Dan nanti kan nampak di persidangan, apapun ceritanya di lokasi di TKP begini, kalau udah di pengadilan itu kan nggak bisa dibohong-bohong. Sana kan nampak nanti yang berbohong atau tidak. Dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J terjadi di kediaman Irjen Ferdi Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Brigadir J tewas dengan sejumlah luka tembakan dan kasus ini menyeret sejumlah pati dan perwira Polri. Polisi menetapkan 5 orang tersangka termasuk Irjen Polisi Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati. Rick Harsen melaporkan dari Kabupaten Muaro, Jambi. Kita ke informasi banjir. Luapan air kembali merendam sejumlah desa di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan hingga setinggi lebih dari 2 meter. Ya, sebuah mobil bahkan terseret arus saat nekat menerobos banjir. Sejumlah warga yang rumahnya terendam di Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut memilih mengungsi menyusul kian tingginya banjir yang merendam rumah-rumah mereka. Sementara di Desa Kintap Kecil, Kecamatan Kintap, banjir juga merendam rumah-rumah hingga lebih dari 1 meter Senin pagi. Menurut warga, banjir mulai datang Jumat dini hari sekitar pukul 1 waktu Indonesia Tengah. Sekitar jam 1-an kalau hujan lambat deras dah. Bangun naik keluar sekali banjir sudah di lataran tuh nah. Habis itu tidur sebentar. Pas jam 3 sudah calak nih rumah sampai anak-anak sempat lagi ngangkat barang. Ambulan kejebak, langsung dadak banjirnya ini. Banjir juga merendam ruas-ruas jalan di Kabupaten Tanah Laut, termasuk Jalan Ahmad Yani dan Trans 300 di Kecamatan Jorong, hingga mengakibatkan banyak kendaraan terjebak. Sebuah mobil bahkan terseret arus cukup jauh saat nekat menerobos banjir setinggi 1 meter. Banjir dengan intensitas hujan yang sangat tinggi, dimohon para pengendara untuk berhati-hati dan tidak menyeberang untuk pada saat ini karena arus sangat deras dan ketinggian air mencapai sekitar 20 cm. Petugas mengimbau para pengendara ekstra hati-hati saat melintas, terlebih hingga Senin petang, hujan masih terus turun. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Ya, setelah puluhan tahun berdiri, ratusan bangunan liar yang dijadikan tempat judi dan prostitusi Gunung Antak, Matraman, Jakarta Timur akhirnya dibongkar.
Rencananya kawasan ini akan dijadikan tempat lahan terbuka hijau. Beginilah pembongkaran 130 bangunan liar yang berdiri di sepanjang jalur kereta stasiun Matraman, Jakarta Timur Selasa pagi. Dengan alat berat, ratusan petugas gabungan dari TNI Polri dan Polsuska merobohkan bangunan liar yang kerap dijadikan tempat prostitusi Gunung Antang yang sudah berdiri puluhan tahun. Tidak ada perlawanan dari pemilik bangunan. Selain itu, petugas juga membantu mengosongkan bangunan sebelum dihancurkan. Tak sampai 2 jam, akhirnya bangunan liar dapat diratakan. Memang ini adalah tempat-tempat penyakit masyarakat yang sering dilakukan pada malam hari, dan insya Allah kalau memang sudah ditertibkan, nanti dari PT KAI akan bikin tempat hijau ya, untuk kita bisa nyaman, tidak lagi penyakit masyarakat. Untuk mencegah berdirinya kembali bangunan liar, petugas akan menggencarkan patroli secara berkala demi kenyamanan bersama. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, unjuk rasa ratusan orang di Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat berlangsung ricuh. Massa mencoba mendobrak pagar utama Balai Kota. Saling dorong antara peserta unjuk rasa dan petugas kepolisian tak terhindarkan di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta Selasa siang. Massa mencoba merangsek masuk ke area gedung dan dihadang oleh petugas. Dalam tuntutannya, Massa meminta Pemprov DKI Jakarta untuk membongkar pabrik produksi baja yang berada di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Diduga pabrik tersebut telah melanggar aturan Pergub, Perda, termasuk Undang-Undang tentang lahan terbuka hijau. Pemagaran lapangan bola kaki di Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara berakhir ricuh. Petugas terpaksa membubarkan massa hingga sejumlah ibu-ibu teriak histeris. Kericuhan pun terjadi saat warga menolak pemagaran lapangan bola kaki Bangun Jaya di kawasan Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa sore. Bahkan warga melawan petugas yang berupaya membubarkan mereka. Para pekerja sebuah perusahaan sedianya mengukur dan memagari lahan seluas 1,2 hektar ini. Namun warga berupaya menghalanginya karena mereka beralasan lahan milik perusahaan ini sudah dalam penguasaan dan pengelolaan warga akibat tak terurus. Selesaikan dulu masalah atau 51, dia bisa mesapa tanah itu. Secara pribadi, secara pribadi, apalah kita bilangkan lah, secara pribadi lah, dibilangkan harus anaknya bekerja turun kan kemarin anaknya juga. Kepolisian sempat mengamankan sejumlah orang yang dianggap provokator. Namun setelah ada negosiasi, mereka akhirnya dikembalikan ke pihak keluarga. Kuasa hukum perusahaan memastikan pemagaran sebagai penguasaan fisik lahan yang telah mereka menangkan gugatannya di pengadilan. Rencana melakukan pemagaran sebagai bentuk penguasaan fisik, ya bahwasanya batas tanah perusahaan itu sebagaimana yang dimaksud dalam konstateling di pengadilan negeri. Artinya Bang, ada warga-warga yang protes Bang bahwa kalau protes ya itu biasa ya, itu bagian dari ya proses mereka ya, karena selama ini kan mereka memanfaatkan lahan ini. Akhirnya warga hanya bisa pasrah saat sejumlah pekerja dengan pengawalan kepolisian melakukan pemagaran. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, sebuah gedung pusat perbelanjaan di Serang, Banten terbakar. Kebakaran diduga disebabkan korsleting listrik pada kompor listrik yang dibiarkan menyala sepanjang malam. Izin Pak, Ramayana kebakaran Pak. Api pertama kali tampak dari sebuah kedai makan di lantai 3 pusat perbelanjaan di kota Serang. Petugas damkar yang tiba di tempat kejadian terpaksa memecahkan kaca untuk memudahkan proses pemadaman. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 9 pagi ini mengakibatkan sejumlah barang ludes terbakar. Karyawan sempat berupaya menjinakkan api dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR. Namun karena si jago merah sulit dijinakkan, mereka lantas menghubungi petugas damkar. Tiba-tiba ada karyawan Ramayana ini servis berjalan minta tolong bahwa ada kebakaran di lantai 3, tepatnya di toko kue. Cuman bergegaslah untuk security gedung Ramayana terus untuk
Ambil APAR, pemadam kebakaran, pas dilihat dari TKP, api udah menyala lumayan besar. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting dari sebuah kompor listrik yang menyala sepanjang malam hingga pagi hari. Akibat kebakaran ini, sejumlah karyawan yang akan bekerja terpaksa tertahan di lantai dasar. Ariel Maranus melaporkan dari Kota Serang, Banten. Sebuah mobil terbakar saat diparkir pemiliknya di Jalan Raya Kota Bangkalan, Jawa Timur. Diduga api dipicu adanya korsleting listrik pada mesin. Di BBI Plus. Api yang tiba-tiba muncul dan berkobar dari arah mobil Avanza yang diparkir di tepi Jalan Raya Kota Bangkalan mengejutkan warga sekitar. Terlebih mobil dalam kondisi ditinggal pemiliknya untuk makan di warung. Warga sempat mencoba membantu memadamkan api, namun terjadi sejumlah ledakan kecil pada mobil hingga warga memilih menjauh. Apinya ini disemprot pakai. Api baru bisa dipadamkan setelah 3 mobil pemadam kebakaran beserta petugas tiba di lokasi. Tambah gawat, mobilnya sudah habis. Ini datang semua pemadam kebakaran. Namun mobil telah hangus terbakar. Diduga kebakaran mobil terjadi akibat adanya korsleting listrik di bagian mesin. Listrikan di mesin mobil yang kebetulan awalnya kecil terus tiba-tiba membesar karena dari asap. Dari angin cukup kencang. Jadi cepat membakar mobil Avanza. Mobilnya sedang parkir atau gimana? Mobilnya sedang parkir, kebetulan orangnya sedang makan siang. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun kerugian pemilik mobil ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Stalin Awali melaporkan dari Bangkalan, Jawa Timur. Pemirsa, sebuah mobil terjun ke sungai di Kota Padang, Sumatera Barat. Pengemudi mobil selamat setelah berhasil keluar melalui kaca jendela mobil. Menggunakan alat kren, mobil ini diangkat dari dasar Sungai Linggar di Jembatan Tamping, Kota Padang, Sumatera Barat pada Selasa pagi. Proses evakuasi melibatkan sejumlah anggota polisi dan menjadi tontonan masyarakat sekitar. Setelah berhasil diangkat, kondisi bagian depan mobil hancur. Seorang petugas kepolisian mengalami luka-luka di bagian tangan akibat terkena serpihan kaca mobil yang pecah. Mobil naas yang dikemudikan El Sandri tersebut terjun ke sungai Senin malam sehabis mengantar temannya di perumahan Linggarjati. Saat itu kondisi hujan deras sehingga jalanan terendam banjir. Pengemudi mobil tidak melihat batas jalan dengan sungai hingga mobil pun masuk ke sungai. Beruntung pengemudi selamat setelah berhasil keluar melalui kaca jendela mobil. Pada malam hari, pemilik dari mobil yang kita keluarkan ini mengantarkannya melalui pinggir sungai ini. Jadi pada saat kembali, beliau tidak mengetahui lagi kondisi jalan antara bibir jalan dengan bibir pantai, bibir sungai. Sehingga tidak menyadari mobil ini sudah sampai di sungai. Diduga kurang waspada, seorang ibu dan anaknya yang baru pulang dari sekolah tertabrak kereta di perlintasan tanpa palang di Mojokerto, Jawa Timur. Sang ibu tewas ketika di lokasi kejadian, sementara anaknya yang berusia 9 tahun kritis. Tubuh ibu rumah tangga bernama Sukiati, 39 tahun ini terpental beberapa meter hingga masuk ke saluran irigasi usai tertabrak kereta api Logawa jurusan Purwokerto Jember Selasa siang. Peristiwa yang terjadi di perlintasan tanpa palang Desa Balongwono, Kecamatan Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur itu mengakibatkan korban tewas seketika. Sementara itu, anak korban berusia 9 tahun menderita luka parah dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Islam Sakinah, Mojokerto. Ibu ini habis selesai menjemput anaknya sekolah, kemudian mau hendak pulang ke rumahnya, sehingga melintas dari perlintasan kereta mengarah ke arah kanan saya. Nanti kemudian sampainya di perlintasan rel karena mungkin tidak memperhatikan kondisi ada kereta yang lewat sehingga terjadilah tabrakan tersebut. Sementara itu di Bogor, Jawa Barat, sebuah mobil angkutan umum 08 jurusan Citer Pasar Anyar ringsek tak berbentuk usai tertabrak KRL komuter lain di perlintasan kereta Kebon Pedes, Kota Bogor Selasa siang.
Diduga kendaraan itu mengalami remblong saat menyeberang di perlintasan lalu tersangkut di tengah rel lantaran mesinnya mati. Beruntung sang supir sempat menyelamatkan diri saat melihat kereta datang mendekat hingga tak mengalami nasib naas. Upaya evakuasi bangkai angkutan kota itu terkendala lalu lintas kereta yang tengah padat dan menyebabkan kemacetan. Pihak Eko Purwoto dan Iwan Kurniawan melaporkan dari Mojokerto, Jawa Timur dan Bogor, Jawa Barat. Kita ke informasi selanjutnya, tim SAR gabungan melakukan pencarian korban mutilasi yang dibuang di sungai di Mimika, Papua. Ya, pada hari pertama pencarian belum menemukan tanda-tanda keberadaan korban. Petugas SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap seorang korban mutilasi di Mimika, Papua yang belum ditemukan. Petugas menyisir pinggiran sungai Lokpon, tempat di mana jasad korban dibuang oleh para pelaku. Dalam melakukan pencarian, tim SAR gabungan juga menggunakan alat deteksi objek di air. Namun, jasad korban belum ditemukan hingga Selasa sore. Dilihat dari mulai terjadinya insiden dari tanggal 22, asumsi kami objek ini yang dicari tidak muncul ke permukaan, ya, dan bahkan sudah keluar jauh. Tetapi kita harus mempelajari juga ya terkait dengan arus pasang surut. Sebelumnya, 4 warga Nduga yang dilaporkan hilang di Kabupaten Mimika sejak Senin pekan lalu akhirnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Pangdam 17 Cendrawasih bersama Polda Papua telah menahan oknum TNI yang diduga terlibat menganiaya korban. Setelah diusut, kasus ini merupakan rekayasa jual beli senjata api antara korban dan tersangka. Igo Batmomolin melaporkan dari Timika, Papua. Pemirsa, seorang wartawan sebuah media cetak di Pasuruan, Jawa Timur dirawat di rumah sakit setelah diduga minum minuman yang dikirim secara misterius melalui ojek daring. Barang bukti telah disita polisi dan dikirim ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya. Tim Inafis Polres Pasuruan melakukan penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara di rumah MS, wartawan sebuah media cetak di Desa Tambaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Selasa kemarin. Polisi menemukan sisa minuman dalam botol dan isi paket lainnya berupa sembako. Minuman itulah yang diduga menyebabkan korban keracunan dengan gejala muntah-muntah, pusing hingga tak sadarkan diri. Sejumlah barang bukti kemudian dikirim ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya. Dari hasil penyelidikan awal, paket sembako dikirim ojek daring atas nama 2 perusahaan media lokal sebagai paket sembako Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Namun pihak kedua perusahaan media lokal yang tertulis sebagai pengirim membantah telah mengirim paket Hari Kemerdekaan kepada korban. Sampaikan bahwa sampai hari ini kami tidak pernah mengirimkan paket bingkisan dalam bentuk apapun kepada siapapun pada saat peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI. Terkait musibah yang menimpa saudara Adim, kami serahkan sepenuhnya, memberikan dukungan juga sepenuhnya kepada aparat hukum untuk menindaklanjuti sampai perkara ini tuntas. Yang jelas kami mendukung penuh langkah kepolisian untuk menyelesaikan kasus ini, termasuk mengetahui motif pelaku, mencatut Warta Bromo untuk melakukan hal ini. Kasat Reskrim Polres Pasuruan AKP Adi Putranto menyatakan pihaknya masih menunggu hasil laboratorium. Sementara itu, karena kondisinya terus memburuk, MS dirujuk ke Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Dan Diari Gafur melaporkan dari Pasuruan, Jawa Timur. Diduga karena tali jemuran, seorang pria tewas usai terlibat keributan dengan tetangganya. Informasi selengkapnya bersama rekan saya Sela Baladraf sesaat lagi. Ya, Anda kembali di Fokus Pagi bersama dengan saya Sheila Baladraf. Pemirsa, pria berusia 51 tahun ditemukan tewas bersimbah darah usai nonton pentas dangdut di Sukabumi, Jawa Barat. Korban meninggal dunia dengan luka tusuk di lehernya. Penemuan sesosok jasad bersimbah darah di dalam sebuah parit mengejutkan warga kampung Cibangbara, kecamatannya Lindung, Sukabumi, Jawa Barat.
Korban dikenali bernama Warta yang berdomisili di Geger Bitung, Sukabumi, tak jauh dari lokasi kejadian. Penganiayaan terhadap pria berusia 51 tahun itu bermula saat korban dan teman-temannya akan pergi ke Sukabumi, mampir di tempat kejadian untuk melihat pentas dangdut yang digelar untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Tiba-tiba di dekat panggung hiburan, korban terlibat cekcok dengan seseorang dan langsung diserang dengan senjata tajam hingga mengalami luka di leher. Kemudian ada hiburan organik dan merangka. Yang ada di sebelah kiri. Korban berhenti dulu untuk menonton. Kemudian tidak berapa lama korban berselisih dengan satu warga dan terjadi keributan. Kemudian korban ditemukan oleh warga bersimbah darah. Buntut dugaan penusukan tersebut, puluhan massa merusak rumah dan warung terduga pelaku di Desa Neglasari, Nyalindung, Kabupaten Sukabumi pada Selasa sore. Dengan membawa senjata tajam dan batu, massa mengamuk. Aksi mereka dihalau polisi dan TNI yang berjaga-jaga di lokasi kejadian. Polisi telah mengidentifikasi dan mengamankan para pelaku pengerusakan. Hingga Selasa malam, puluhan polisi masih berjaga di lokasi kejadian. Asep Didi melaporkan dari Sukabumi, Jawa Barat. Diduga karena tali jemuran, seorang pria tewas usai terlibat keributan dengan tetangganya. Saat ditemukan, terdapat sejumlah luka bekas pukulan serta gigitan di beberapa anggota tubuh korban. Isak tangis keluarga Safarudin tak terbendung saat jasad pria itu dievakuasi ke rumah sakit pada Selasa siang. Istri dan anak mendiang, tak kuasa menahan sedih karena orang yang mereka cintai meninggal mendadak. Korban ditemukan tak bernyawa di kamar mandi rumahnya di Jalan Walter Monginsidi, Baru Ulu, Balikpapan Barat, Kalimantan Timur. Ironisnya, korban diduga tewas setelah terlibat keributan dengan tetangganya hanya karena masalah sepele, yakni tali jemuran. Menjemur pakaiannya di jemurannya tersangka yang kita duga patut Ibu Salma lah ya, Ibu Salma yang mana Ibu Salma itu keberatan itu dan keluarganya pakaiannya terhambur, jadi mendatangilah Ibu Salma. Ibu Salma setelah didatangi merasa takut dikeroyok atau bagaimana, jadi mengambillah bambu yang ada di bekas jemuran itu dan memukulkannya secara membabi buta. Polisi masih memeriksa wanita yang diduga menjadi sebab kematian korban, meski belum ditetapkan sebagai tersangka. Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Seorang wanita yang diduga terlibat sindikat narkoba nekat menyembunyikan paket sabu-sabu yang akan diedarkannya di dalam celana dalam yang dipakainya. Polisi pun sempat dikelabuinya ketika menggerebek rumah tersangka. Jual sendiri barang. Ya, ini harga 400, ini tulisan 1 gram, ini setengah. Di sini ada tulisan 200. Polisi memeriksa tersangka di teras rumahnya di Bangkalan, Jawa Timur, sesaat setelah petugas menemukan sejumlah paket sabu-sabu yang disembunyikan. Dari tangan wanita itu disita 27 gram sabu-sabu yang akan diedarkannya. Iya, saya cita semuanya ya nih ya. Sampean saya bawa. Ini barang ini punya sampean sendiri. Semula polisi kesulitan menemukan narkoba itu meski telah memeriksa seluruh bagian rumah tersangka. Namun cara berjalan wanita itu mencurigakan sehingga dilakukan penggeledahan dan ditemukan paket sabu-sabu di celana dalam yang dipakainya. Nah, akhirnya untungan setiap penggerbekan kita membawa polwan dan polwan itu diperintahkan untuk menggeledah tubuh dari pelaku, yang kebetulan pelaku ini juga perempuan, jadi harus wanita yang menggeledah polwan, dan digeledah di dalam kamar ditemukan sabu di celana dalamnya dia yang sedang dipakai. Tersangka berdalih terlibat peredaran narkoba karena terdesak dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari alat bukti yang didapatkan, ibu rumah tangga itu terancam dikenakan pidana penjara minimal 7 tahun. Salin Awali melaporkan dari Bangkalan, Jawa Timur. Pemirsa, sebuah minimarket di kawasan pertokoan di Jalan Tengku Umar, Denpasar disatroni perampok bersenjata tajam Selasa pagi. Pelaku beraksi saat pegawai baru membuka toko dan langsung menodongkan golok. Inilah
minimarket di Jalan Teguh Umar dan Pasar Bali yang disatroni perampok bersenjata tajam pada Selasa pagi. Pelaku yang beraksi seorang diri dengan memakai helm dan masker memasuki minimarket yang dijaga seorang pegawai wanita yang baru membuka toko. Pelaku lalu mengancam korban dengan sebilah golok dan memaksanya menunjukkan letak berangkas. Pegawai toko diikat, sementara pelaku menguras isi berangkas berisi uang penjualan senilai jutaan rupiah di lantai 2 dan langsung melarikan diri. Pelaku melancarkan aksinya dengan mengancam korban, karyawati toko gede, pada saat membuka pintu di pagi hari persiapan untuk operasional toko. Setelah dia masuk, tidak berselang lama datang seorang laki-laki dengan membawa sebilah golok. Polisi kini masih menyelidiki kasusnya, termasuk mencari kamera pengawas di sekitar tempat kejadian. Karena pelaku juga membawa kabur dekoder CCTV di dalam minimarket untuk menghilangkan jejak. Arianto Hutapia melaporkan dari Denpasar, Bali. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis terdakwa pemalsuan dokumen asuransi dengan kurungan penjara selama 4 tahun 6 bulan. Adu mulut antara kuasa hukum terdakwa dengan majelis hakim sempat mewarnai sidang putusan tersebut. Sempat terjadi adu mulut mewarnai sidang putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap terdakwa pemalsuan dokumen. Pemicunya, Majelis Hakim meminta kuasa hukum terdakwa untuk duduk di kursi pengunjung dengan alasan ketidakhadiran terdakwa. Dalam sidang ini, Majelis Hakim menjatuhkan vonis hukuman 4 tahun 6 bulan kurungan karena terdakwa terbukti bersalah telah memalsukan dokumen guna kepentingan pencairan dana klaim asuransi. Maka bagi terdakwa tidak hadir, tetap sidang dimaksud dilaksanakan sebagaimana mesti untuk ditentukan tidak sudah ada kepastian hukum yang jelas. Bagi terdakwa ini kenapa kita lakukan upaya hukum bahwa tidak sesuai dengan tuntutan kita, maka upaya hukum harus ketika kami laksanakan menyatakan banding terhadap perkara tersebut. Sungguh tragis, mengisi daya ponsel bisa menjadi ancaman jika sambil dimainkan. Fatal akibatnya sebab sampai merenggut nyawa seperti kejadian di Jawa Barat berikut ini. Siapa sangka sebuah rutinitas yang begitu sering dilakukan setiap hari bisa menjadi penyebab seseorang kehilangan nyawa. Ya, mengisi daya listrik atau mengecas ponsel bisa menjadi sebuah ancaman jika kita lengah dan menganggap remeh. Sungguh pilu, nasib seorang bocah yang duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar berakhir tragis karena perkara pengisian daya listrik. Bocah berusia 9 tahun warga Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, tewas dengan luka bakar di dada akibat ponsel yang sedang dicas meledak. Saat itu korban yang sepulang sekolah ingin makan menunggu ibunya membeli lauk pauk. Korban diketahui menunggu sambil bermain ponsel lalu sambil mengecasnya. Namun sekembalinya sang ibu dari warung langsung mendapati anaknya sudah tiada. Sementara saudara kandungnya keluar mencari pertolongan. Hasil otopsi korban juga menguatkan dugaan awal bahwa korban tewas akibat luka bakar di tubuhnya. Itu datang ke rumah, dilihat anaknya tuh masih tiduran, dikira itu masih tiduran. Ternyata pas dibangunkan, nah dilihatnya itu ada bekas-bekas handphone yang terbakar gitu, berantakan ya. Dalam kurun waktu berdekatan, peristiwa serupa juga terjadi di wilayah Tasikmalaya, Jawa Barat. Bahkan yang lebih parahnya lagi, sebuah rumah sampai terbakar hebat akibat dugaan ponsel yang meledak saat dalam pengisian baterai. Saking besarnya kobaran api, petugas pemadam kebakaran harus mengerahkan 3 unit mobil pemadam. Kebakaran ini dimulai dari anak yang sedang mencas HP-nya di atas perut dan meledak sehingga menimbulkan percikan api, membakar pakaiannya serta ibunya mencoba menolong dan ibunya juga terbakar. Tak hanya membakar rumah, 2 orang penghuninya turut menjadi korban yang terjebak saat api berkobar. Mereka adalah ibu dan anak laki-lakinya berusia 7 tahun.
Naas, nasib sang bocah tak bisa diselamatkan. Ia sempat menjalani perawatan di RSUD Dr. Soekarjo akibat luka bakar 90% di tubuhnya. Sementara sang ibunda masih dalam tahap pemulihan. Saya lagi di rumah, cina ada kebakaran di rumah, cina katanya teh Ii, yang teh langsung ke sana sama adek teh sama ini teh, tapi korban udah nggak ada. Iya, di perutnya ada itu bekas eta, daleman HP, tapi HP-nya bukan HP Android, dia gitu. Kecil HP-nya. Perhatikan hal berikut agar ponsel tidak terbakar dan meledak. Jangan gunakan ponsel saat sedang dicas, sebab bagian dalam ponsel akan mengalami peningkatan suhu. Jangan asal colok kabel charger ponsel. Jangan isi baterai ponsel di tempat tidur, apalagi tertimbun di balik bantal. Jangan tinggalkan ponsel di tempat panas atau dekat sinar matahari langsung. Sebab bahan yang digunakan dalam baterai terdiri dari katoda dan anoda. Keduanya terdiri dari bahan kimia yang digulung menjadi satu dengan sebuah lapisan khusus yang memisahkan bernama separator. Nah, jika lapisan di antara keduanya rusak atau cacat, maka hal itulah yang menyebabkan baterai bisa meledak. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, korban dugaan pencabulan seorang oknum guru agama di Batang, Jawa Tengah yang melapor terus bertambah. Dugaan sementara sedikitnya ada 30-an anak yang menjadi korbannya. Kasus predator anak di lingkungan sebuah sekolah menengah pertama di wilayah Batang terus bergulir menyusul ditangkapnya seorang guru agama sekaligus pembina OSIS. Kejahatan asusila tersangka terbongkar setelah sejumlah siswa yang menjadi korbannya melaporkan kejadiannya kepada orang tua dan polisi. Dugaan sementara lebih dari 30-an siswa dari berbagai tingkatan kelas jadi korbannya. Tersangka gunakan modus tes kedewasaan dalam seleksi pengurus OSIS. Perkembangan kasus saat ini untuk sementara baru saja ada laporan masuk. Sementara masih kami periksa nanti ke depannya. Semoga saja nanti bisa muncul istilahnya korban-korban yang lain menjadi langkah awal dan korban-korban yang lain yang saat ini belum melapor untuk bisa segera melapor. Terus bertambah nanti? Tidak menutup kemungkinan. Polisi menggerebek bapak dan anak yang diduga menjadi penimbun ribuan liter solar subsidi. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya Nurul Cinta sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Fokus Pagi, pemirsa. Di tengah ketidakpastian rencana kenaikan BBM bersubsidi, antrean pengguna kendaraan di sejumlah SPBU terjadi di kota Palembang. Warga rela menunggu berjam-jam demi mendapatkan BBM bersubsidi. Antrean pengguna kendaraan ini terlihat sejak pagi di salah satu SPBU di kawasan Seberang Ulu 2 Palembang. Pengendara roda 2 dan roda 4 mengantre demi mendapatkan BBM bersubsidi jenis Pertalite. Mereka khawatir tidak mendapatkan Pertalite seiring dengan rencana pemerintah akan menaikkan BBM bersubsidi dalam waktu dekat. Warga berharap pemerintah membatalkan rencana menaikkan harga BBM bersubsidi, sebab kenaikan harga BBM bersubsidi pasti akan berimbas dengan naiknya sejumlah kebutuhan pokok lainnya. Kami rakyat kecil ini kalau memang naik yuk, kan ini saja ibarat tuh. Kami sehari-hari kehidupan kami dengan motor misalnya, ya memang minimal lah kalau rakyat ini harganya tetap stabil, tidak ada kenaikan. Kalau kami rakyat kecil ini, kemana nak ngomong, tak bisa lagi ngomong sebenarnya. Susah jadi. Kalau harapan kami dari rakyat kecil, ya tidak usah dulu naik lah. Sementara itu, keresahan menyelimuti kampung nelayan Tambak Lorok, Kota Semarang, Jawa Tengah terkait rencana kenaikan harga solar bersubsidi. Nelayan resah lantaran kenaikan harga akan berdampak pada membengkaknya biaya operasional melaut yang tidak sebanding dengan hasil tangkapan ikan yang kini semakin sedikit dan harganya cenderung anjlok. Kondisi ini diperparah lantaran pembelian solar sulit didapatkan dan sudah dibatasi, yakni 60 liter per orang atau per perahu nelayan. Kadang-kadang aja enggak nyampe hasil tangkapan sama belinya solar tuh enggak nyampe. Kalau bisa ya ditunda atau direncanakan jangan sampai dinaikkan lagi gitu.
Gara-gara tergiur dengan keuntungan yang lebih besar, seorang pria di Blitar, Jawa Timur nekat memalsukan BBM jenis Pertalite menjadi premium. Dari Rembang, Jawa Tengah, polisi menggerebek bapak dan anak yang diduga menjadi penimbun ribuan liter solar bersubsidi. Nguyah apa iki? Nguyah sekalian ditandon. Dalam video amatir, polisi menggerebek bapak dan anak yang sedang memindahkan solar subsidi dari truk di depan rumahnya di Desa Karas, Kecamatan Sedang, Rembang. Sebelumnya, mereka membeli solar dari SPBU menggunakan truk yang berkapasitas 85 liter. Dalam sehari, pembelian solar bisa mencapai 10 kali. Dalam hasil lidiknya itu mencurigai satu buah truk yang selama 1 hari itu bolak-balik sampai 10 kali. Ya, setelah kita lidik, kemudian kita gelarkan, ternyata di situ dibawa di mungkin sekitar 1 kilo di dekat pom bensin itu. Selain menangkap tersangka, polisi juga mengamankan truk yang digunakan untuk membeli solar dan 35 jerigen berisi 1050 liter solar. Polisi masih mengejar keberadaan pengepul. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Migas, ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Sementara itu, gara-gara tergiur dengan keuntungan yang lebih besar, seorang pria di Blitar, Jawa Timur nekat memalsukan BBM jenis Pertalite menjadi BBM jenis premium. Polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya 1 minibus dan 1.500 liter premium palsu yang dimasukkan ke dalam jerigen. Kasus pemalsuan BBM jenis premium ini terbongkar dari sejumlah toko di wilayah Binangun yang menjual BBM premium lebih mahal daripada Pertalite. Harga premium eceran dijual dengan harga Rp12.000 per liter, sedangkan Pertalite dijual dengan harga Rp10.000 per liter. Tersangka sengaja mengubah warna Pertalite dengan zat pewarna pakaian menjadi premium. Melakukan pemalsuan BBM. Kemudian pelaku tersebut menjual ke beberapa toko eceran sebanyak kurang lebih ada 7 toko. Nah, dari keterangan para toko tersebut, mereka mengambil dari para pelaku itu dengan nilai premium itu 10.000, sehingga mereka jual di toko eceran itu 12.000. Pelaku kini dijerat dengan pasal tentang Undang-Undang Migas dengan ancaman hukuman 6 tahun kurungan penjara. Tim Liputan melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, ratusan meter kubik sampah kembali menumpuk di pintu air Manggarai, Menteng, Jakarta. Beragam material sampah merupakan kiriman dari hulu sungai Ciliwung yang terbawa arus saat hujan deras mengguyur wilayah penyangga ibu kota. Petugas harus bekerja keras untuk mengevakuasi tumpukan sampah yang menyumbat rongga saluran pintu air Manggarai, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa pagi. Pengangkatan sampah dari permukaan air dilakukan dengan menggunakan alat berat, mengingat banyaknya sampah yang jumlahnya mencapai ratusan meter kubik. Beragam material sampah seperti kayu, bambu, serta sampah rumah tangga ini merupakan sampah kiriman dari hulu. Sampah terbawa derasnya arus sungai Ciliwung saat debit air sungai di wilayah penyangga seperti Depok dan Bogor naik. Kalau untuk jenis sampahnya sih macam-macam sih, dari bambu, batang-batang pohon sama yang lain-lainnya. Ini di Depok sendiri hujan atau gimana sih, Bang? Kalau untuk dari Depok sih kayaknya nggak hujan, cuman debit airnya naik ya. Pergantian musim yang tidak menentu saat ini kerap menimbulkan ragam penyakit seperti demam berdarah, dengue. Di Cilangkap, Jakarta Timur, seorang anak dinyatakan positif DBD, membuat petugas gencar memberantas sarang nyamuk agar demam berdarah tidak meluas. Didampingi kader juru pemantau jentik, petugas Kelurahan Cilangkap, Jakarta Timur berkeliling menghimbau warga terkait ancaman DBD. Apalagi di wilayah ini seorang anak juga dinyatakan terjangkit DBD, sehingga langkah pencegahan harus dilakukan agar DBD tidak meluas. Sejumlah tempat yang rawan penyebaran dan kembang biak jentik nyamuk DBD diperiksa. Jika ditemukan jentik nyamuk, petugas akan memusnahkan dengan membersihkan serta membuang air dalam penampungan.
Upaya yang sama juga dilakukan tim Jumantik Kelurahan Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Satu persatu kamar mandi warga diperiksa karena rentan menjadi tempat bertelurnya nyamuk, termasuk tempat-tempat penampungan air seperti ember dan akuarium. Selama ini sih petugas Jumantik tiap minggu ngecek ya Mas ya, seminggu 2 kali setiap hari Selasa sama Jumat gitu. Jadi sebenarnya ada apapun juga nanti mereka pasti memberitahu kita dulu gitu. Jadi setiap kalinya kita bersihin terus. Pengawasan terhadap jentik dilakukan karena memasuki musim hujan antara bulan September hingga Desember. Tidak heran tempat penampungan air seperti botol atau kaleng yang tadinya kosong bisa terisi air sehingga menjadi sarang nyamuk. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Kita ke informasi selanjutnya. Menteri BUMN Erick Thohir resmi melaporkan pegiat media sosial Faisal Assegaf ke Bareskrim Polri. Faisal Assegaf dilaporkan atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan Undang-Undang ITE. Setelah sempat berkonsultasi dengan penyidik Bareskrim Polri, Erick Thohir kini resmi melaporkan aktivis sekaligus pegiat media sosial Faisal Assegaf ke Bareskrim Polri. Laporannya berupa dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, juga pelanggaran Undang-Undang ITE. Sebelumnya melalui postingan akun Instagramnya, Faisal Assegaf dianggap telah mencemarkan nama baik Menteri BUMN Erick Thohir. Erick Thohir sendiri telah jalani pemeriksaan penyidik Bareskrim Polri sebagai saksi. Laporan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Faisal Assegaf dengan melengkapi keterangan pelapor dan juga keterangan Pasukan TNI AU lakukan serangan udara jet guna menguasai pusat komando musuh yang bertempat di Tulang Bawang, Lampung agar dapat membebaskan para sandera. Perang udara latihan tempur itu menyedot perhatian warga. Sejumlah pesawat jet tempur milik TNI Angkatan Udara berputar-putar di langit Tulang Bawang, Lampung guna membidik sasaran. Begitu target terkunci, bombardir pun dilepas hingga membuat sejumlah bangunan tempat musuh hancur. Api dan asap hitam pun membubung ke angkasa. Diikuti puluhan personil TNI yang turun dari helikopter untuk melakukan pembebasan pilot yang disandera. Rangkaian pertempuran sengit ini bukan perang sebenarnya, melainkan latihan tempur Sandi Jalak Sakti untuk melatih ketangkasan personil TNI AU. Simulasi gedung itu adalah radar lawan kita hancurkan. Kita hancurkan, harapannya kenapa radar? Supaya mata musuh itu tidak ada. Sehingga pesawat-pesawat tempur kita bisa masuk. Nah, setelah dihancurkan, baru adanya pengeboman dan adanya tadi kita membebaskan penerbang kita yang ditawan. Latihan di pangkalan tempur Astra Kestra M Bunyamin Senin siang itu melibatkan sebanyak 800-an personil TNI dengan menggerakkan 8 pesawat F-16, 1 pesawat Intai, serta 3 helikopter dan 3 heli Puma untuk personil penerjun payung. Aris Susanto melaporkan dari Tulang Bawang, Lampung. Sejumlah informasi lainnya masih akan hadir, di antaranya wasit terpaksa menghentikan pertandingan sepak bola saat wanita yang diduga kekasih salah seorang pemain masuk ke dalam lapangan hingga jadi perhatian penonton. Informasi selengkapnya usai jeda. Ya, Anda kembali di Fokus Pagi bersama dengan saya Sheila Baladron. Dan saya Nurul Cinta. Pemirsa, tim khusus menggelar rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat di rumah pribadi tersangka Irjen Verdi Sambo. Petugas menghadirkan 5 tersangka untuk memperagakan 78 reka adegan mulai dari rencana hingga eksekusi pembunuhan. Mengenakan baju tahanan dan tangan terikat, Irjen Pol Verdi Sambo melakukan adegan demi adegan kala membunuh Brigadir Yosua bersama 4 tersangka lain di rumah pribadinya. Saat adegan yang berhadapan dengan Verdi Sambo, barada Richard Eliezer digantikan oleh pemeran pengganti dari penyidik Polri.
Rekonstruksi diawali dengan memperagakan ulang 16 adegan yang terjadi di Magelang. Rekonstruksi peristiwa Magelang melibatkan 4 tersangka, yaitu Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Sementara almarhum Brigadir Yosua diperankan oleh pemeran pengganti. Rekonstruksi 5 tersangka yang dihadirkan nanti akan merekonstruksikan seluruh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan yang terjadi di 2 TKP tersebut. Setelah itu mantan Kadif Propam tersebut memperagakan 35 adegan di TKP Saguling, termasuk rencana pembunuhan di lantai 3 kediaman Verdi Sambo. Kali ini Verdi Sambo tampak mengikuti reka ulang adegan, termasuk saat dirinya memeluk Putri Chandrawati di sebuah sofa di lantai 3 kediamannya. Meski disiarkan secara langsung, tim pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat dilarang mengikuti rekonstruksi oleh tim khusus Mabes Polri. Dimaksud oleh Kapolri transparan itu diterjemahkan oleh Dirtipidum Polri hanya buat LPSK, buat Komnas HAM, buat Kompolnas, buat para pengacara tersangka, buat penyidik, dan jaksa dan brimob. Sementara buat kami penasihat hukum daripada korban atau pelapor tidak boleh ada transparan. Hasil rekonstruksi yang memeliharkan total 78 adegan itu nantinya akan mempermudah penyidik untuk menemukan peristiwa pidana di pembunuhan Brigadir Yosua. Tim Liputan melaporkan. Rekonstruksi kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J yang berlangsung selama 7,5 jam selesai pada sore kemarin. Kelima tersangka termasuk Verdi Sambo dan Baradae dipertemukan dalam satu TKP. Selama 7,5 jam, polisi, LPSK, dan Komnas HAM mengawal proses 78 adegan rekonstruksi yang dilakukan para tersangka di kediaman pribadi hingga rumah dinas Verdi Sambo. Dalam reka adegan itu, pihak Komnas HAM menyebut rekonstruksi berjalan dengan imparsial sesuai dengan asas hak asasi manusia dari para tersangka, di mana setiap pelaku menunjukkan reka adegan dengan versinya masing-masing dengan leluasa selama 7,5 jam. Terdapat 78 adegan yang dibeberkan dalam rekonstruksi kasus ini, 16 adegan di Magelang yang digelar di rumah Jalan Saguling, sementara 35 adegan peristiwa di rumah pribadi di Jalan Saguling, dan 27 adegan direka ulang terkait eksekusi penembakan di rumah dinas Verdi Sambo. Semua pihak diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan penjelasan terkait apa yang dia lakukan, apa yang dia rasakan, dan apa yang dia alami pada saat kejadian itu. Mereka ini kan masing-masing adalah saksi mahkota, ya, saksi mahkota, sehingga saling menyaksikan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka alami, dan apa yang mereka rasakan pada saat peristiwa. Sekali lagi Komnas HAM mengucapkan terima kasih banyak ke teman-teman kepolisian. Tidak hanya soal kami diundang, ya, menepati janji kami untuk mendapatkan informasi dan sebagainya, tapi yang lebih penting adalah proses ini dilakukan secara imparsial. Masing-masing pihak diberi kesempatan dan ini akan menuju pada objektivitas proses. Dan itu yang catatan yang paling mendasar dalam proses ini. Setelah rekonstruksi dilakukan, Verdi Sambo dan Putri Chandrawati tampak mesra dan sempat mengenakan masker untuk sang suami. Karena semenjak menjadi tersangka, keduanya belum sempat bertemu lagi. Rekonstruksi ini nantinya akan menjadi bahan penting bagi jaksa penuntut umum dalam mengawal kasusnya ke meja pengadilan. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu, reka ulang dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua membuat kecewa pihak keluarga. Ya, pasalnya keluarga maupun kuasa hukumnya hanya bisa menyaksikan melalui siaran televisi. Bareskrim Polri menggelar reka ulang atau rekonstruksi penembakan Brigadir Yosua di rumah dinas Kadif Propam, kawasan Duren 3, Jakarta, Selasa siang. Dengan menghadirkan 5 tersangka, Baradae, Bribka Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, Putri Chandrawati, dan Irjen Verdi Sambo, reka ulang ini ternyata membuat keluarga Brigadir J kecewa. Keluarga tak bisa langsung menyaksikan peragaan adegan dugaan pembunuhan dan hanya bisa menyaksikan melalui siaran televisi dari rumahnya di kawasan Sukamakmur, Sungai Bahar, Muaro, Jambi. Bahkan tim kuasa hukum keluarga yang sudah tiba di TKP tak diperkenankan menyaksikan rekonstruksi ini. Pihak keluarga kini hanya berharap para tersangka segera diadili. Dan nanti kan nampak di persidangan, apapun ceritanya di lokasi di TKP begini, kalau udah di pengadilan itu kan tidak bisa dibohongkan. Sana kan nampak nanti yang berbohong atau tidak. Dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J terjadi di kediaman Irjen Verdi Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Brigadir J tewas dengan sejumlah luka tembakan dan kasus ini menyeret sejumlah pati dan perwira Polri.
Polisi menetapkan 5 orang tersangka termasuk Irjen Polisi Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati. Rika Harsan melaporkan dari Kabupaten Muaro, Jambi. Beralih ke informasi lain, seorang wanita meninggal dunia saat akan mengunjungi anaknya yang bekerja sebagai bidan desa di Pekon Antar Lebar Tanggamus, Lampung. Ya, karena akses jalan yang buruk, jenazah wanita berusia 50 tahun itu harus ditandu dengan kain sarung. Luar biasa, orang meninggal, orang sakit yang harusnya. Dalam video amatir yang beredar luas di media sosial, jenazah Sukiem harus ditandu dengan kain sarung sejauh 7 km. Tandu sarung, sungguh miris negara kita. Ya Allah, hal ini terpaksa dilakukan karena buruknya akses jalan dan jembatan yang tidak bisa dilalui mobil saat menuju puskesmas. Awalnya, Sukiem yang berasal dari Kabupaten Waikanan berniat mengunjungi anaknya Widiawati yang menjadi bidan desa di Pekon Antar Lebar. Diduga karena perjalanan jauh, wanita tersebut kelelahan dan pingsan di jalan. Terlambat ditangani medis, akhirnya Sukiem menghembuskan nafas terakhir. Kemudian dari pihak keluarga memohon kepada masyarakat supaya almarhum tersebut dimakamkan di Pekon asalnya. Jadi seperti biasa, kami bersama-sama bergotong royong membantu menandu menggunakan sarung. Hendak dibawa pulang ke kampung halaman harus ditandu dengan sarung. Kami pribadi atas nama masyarakat Antar Lebar sangat prihatin. Sudah puluhan tahun daerah ini terisolir dan jauh dari kesejahteraan masyarakat. Warga berharap adanya bantuan pembangunan infrastruktur di Pekon tersebut sehingga warga bisa mengakses daerah lain dengan lebih mudah. Asep Saifullah melaporkan dari Tanggamus, Lampung. Pemirsa, sebuah turnamen sepak bola antar kampung di Cilacap sempat diwarnai protes panitia dan penonton. Ya, pasalnya istri salah satu pemain bola nekat masuk ke lapangan dan memaksa sang suami pulang. Ya, padahal ini pertandingan dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan masih berlangsung seru. Wanita yang mengenakan helm pelindung kepala ini tiba-tiba berjalan ke tengah lapangan saat turnamen sepak bola antar kampung tengah berlangsung di desa Hanum, Cilacap, Jawa Tengah. Penonton dan panitia turnamen bola dalam rangka HUT kemerdekaan itu pun seketika heran. Namun sorak-sorai seketika membahana saat penonton mengetahui wanita itu tak lain adalah istri salah satu pemain yang sedang bertanding dan memaksa sang suami pulang. Aksi wanita itu pun sempat memancing kekesalan panitia dan sejumlah penonton. Pasalnya, pertandingan yang sedang berlangsung seru terpaksa harus terhenti karena ulahnya. Hingga kini belum diketahui alasan wanita itu menjemput suaminya sampai ke tengah lapangan bola. Pemain dari warga kami atau dari tim kesebelasan kami itu tahu-tahu udah ada di tengah lapangan. Di tengah lapangan dia menjemput suaminya. Dia memang istrinya itu sayang kepada suaminya sehingga ditakutkan kejadian yang tidak diharapkan. Itu alasan utama. Pertandingan sepak bola antar kampung itu pun kembali dilanjutkan setelah pemain yang diajak pulang istrinya digantikan oleh pemain cadangan. Mardianto melaporkan dari Cilacap, Jawa Tengah. Ya, dari BRI Liga 1 Persib Bandung dan PSIS Semarang menjadi dua tim anti klimaks di musim ini. Ya, mendatangkan sejumlah pemain top dan diprediksi jadi kandidat juara, kedua tim malah ditimpa rangkaian hasil minor dan kini mendekati zona degradasi. Persib Bandung menelan kekalahan kedua secara beruntun. Setelah kalah 2-3 dari Bali United, Maung Bandung kembali takluk di tangan PSM Makassar dengan skor 1-5 di pekan ke-7 BRI Liga 1 pada Senin malam. Persib pun merosot ke peringkat 14 dengan koleksi 7 poin dari 7 laga. Hasil ini jelas mengecewakan Bobotoh. Sebab di awal musim, sang Pangeran Biru mendatangkan sejumlah pemain top seperti Ciro Alves, Rahmat Irianto, Deki Kambuaya, Daisuke Sato, dan David Rumakiek. Hal serupa dialami oleh PSIS Semarang. Kalah 2 kali secara beruntun dari Persebaya dan Dewa United, PSIS turun ke peringkat 13 dengan koleksi 7 poin.
Hal ini mengejutkan karena di awal musim, Laskar Mahesa Jenar mendatangkan sejumlah pemain top. Bahkan PSIS merekrut Taise Marukawa dan Carlos Fortes sehari setelah BRI Liga 1 musim 2021-2022 berakhir. Selain itu, tim kebanggaan Semarang itu juga mendatangkan Ali Sesai, Octavianus Fernando dari Persebaya, dan winger Wawan Febrianto dari Borneo FC. Kedua tim berseragam biru ini juga sudah memecat pelatih lama. Persib sudah mendatangkan Luis Milla dari Spanyol, sedangkan PSIS masih mencari sosok arsitek tim andal sepeninggal Sergio Alexander. Patut dinantikan keberangan kedua tim untuk kembali ke papan atas. Tim Liputan melaporkan. Ya, nikah massal berkonsep mewah hingga menelan biaya miliaran rupiah kali pertama berlangsung di Surabaya, Jawa Timur. Ya, ratusan pasangan nikah siri pun antusias lantaran mereka menganggap tak akan bisa menggelar acara semewah itu. Kemeriahan dan kemewahan nikah massal dengan 120 pasangan nikah siri di Surabaya berlangsung Selasa siang di sebuah gedung pertemuan di kawasan Jalan Embong, Malang, Surabaya. Dekorasi pernikahan masyarakat kelas atas seperti pelaminan yang indah dan memiliki panjang 60 meter. Para peserta bisa mendapatkan dokumen buku nikah dengan penetapan pengadilan agama serta dokumen kependudukan baru seperti kartu keluarga, KTP, termasuk akta kelahiran anak. Saya lihat ini ya amat sangat mewah ini dan megah. Teman-teman juga yang pernah menikah dulunya kayak saya, dia nggak ingin nirek, tapi rezekinya ya warga yang ikut ini ya mungkin tertunda perkawinannya, pernikahannya, tapi kemudian mendapatkan tambahan ini gitu. Acara menjadi kesempatan emas sebab para peserta menganggap tak akan bisa menggelar pernikahan serupa. Mulai 2002, oh 2002. Ya, waktu itu masih dikasih. Masih dikasih ini? Berarti sudah 20 tahun Pak ya? Ya, anak saya lulus sekolah itu sampai 12 tahun. Atas pasangan dari Bapak Badrun Taman dan juga terus ini dapat apa aja tadi? Dengan wali Bapak Madhuri dan juga saksi Bapak Nimban dan Bapak Muhammad Suwidi. Acara ini melibatkan gabungan penyelenggara pernikahan Surabaya dengan 235 vendor dan menghabiskan biaya hingga 4 miliar rupiah. Banyaknya hiburan mulai dari musik orkestra hingga tari-tarian juga turut memeriahkan nikah massal nan mewah ini. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Pemirsa, hingga kini kemeriahan peringatan Hari Kemerdekaan masih berlangsung di sejumlah daerah. Ya, seperti di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, ini ada festival kue manco. Nah, masyarakat antusias berebut gunungan kue tradisional itu. Beginilah jadinya ketika gunungan kue manco diperebutkan setelah dikirap keliling kampung. Ya, meskipun harus berdesak-desakan, ratusan warga termasuk anak-anak antusias berusaha mendapatkan kue khas Madiun ini. Acara ini digelar di lapangan Desa Tambak Mas, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun setelah vakum selama 2 tahun karena pandemi. Warga pun sumringah setelah mendapatkan kue manco. Seru Bu ya ikut kayak gini. Tadi usahanya seperti apa? Dari bawah dulu terus dirayuk. Oh gitu. Ini dapat berapa Bu? Banyak ini nggak bisa ngitung. Dengan adanya festival manco ini bisa mengangkat industri manco untuk dari penjualan sampai perdagangan bisa mencapai ke seluruh Indonesia. Jajanan tradisional yang terbuat dari ketan, gula merah, dan wijen ini memang digemari warga. Festival Manco digelar bertepatan dengan akhir bulan Muharram atau Suro, sekaligus memeriahkan peringatan kemerdekaan. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun, Jawa Timur. Ya, laporan tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Tetap kencangkan protokol kesehatan dan saksikan info terkini jika corona hanya di video dan unduh aplikasinya sekarang juga. Ya, dan ayo dukung operasi katarak, hernia, donor darah, dan hitan gratis bagi warga tidak mampu di sejumlah tempat di Indonesia. Sampaikan kepedulian Anda melalui rekening BCA yang ada di bawah ini atas nama Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Kepedulian kita, harapan mereka. Dan usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Mega Series Panggilan. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Sheila Baladra. Dan saya Nurul Cinta pamit undur diri, selamat pagi. Sampai jumpa.